Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita bakal ngomongin suka duka asam manis kecut ya, tentang Mi 10T Pro selama gue jadiin daily driver kurang lebih sekitar 2 minggu terakhir nih guys. Kita bakal ngomongin layar IPS-nya bakal kayak gimana, baterainya, kameranya ya, dan juga performanya. So, tonton videonya sampai akhir ya. Xiaomi Mi 10T series itu hadir di penghujung akhir 2020 kemarin ya, dan itu cukup menghebohkan dunia per smartphone-an. Iya, tiba-tiba di akhir tahun Doi merilis smartphone flagship. Sebutannya sih entertainment flagship gitu guys. Sebagai informasi nih guys, ada dua varian gitu, di mana ada Mi 10T Pro dan juga Mi 10T aja. Keduanya itu kurang lebih sekitar 1 jutaan gitu perbedaan harganya. Dan yang bikin gue penasaran itu adalah OIS-nya. OIS yang ada pada Mi 10T Pro ini katanya so smooth gitu guys. Jadi kita ngomongin dulu bagian desainnya ya. Desainnya itu mirip banget sepintas sama seri yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu Huawei P40 dan juga Vivo X50 Pro. Jadi yang gue pengen dengan varian warna lunar silver gitu ya guys, dan perpaduan antara warna silver yang finishingnya tuh glossy tapi matte. Tuh bingung nggak? Pokoknya berasanya simple tapi cukup elegan ya. Cuma ya bedanya ukuran Mi 10T Pro ini tuh nggak semungil Huawei P40 ataupun X50 Pro. Apalagi buat kalian yang biasa pakai smartphone slim. Tapi ini sih selera aja guys, tergantung kebiasaan kalian aja. Mi 10T Pro itu punya desain kamera yang terbilangnya cukup menonjol nih guys. Meskipun kalian pakaiin soft case, itu bakal tetap terasa jedak-jeduk kalau misalkan taruh di permukaan yang datar. Dan dari salah fokus juga di sini ternyata di bagian sela-sela bagian kamera itu memang kayak ada debu-debu kecil gitu loh guys, debu-debu halus ya. Dan sebenarnya wajar aja sih untuk ukuran kameranya ini, karena Doi itu punya kemampuan kamera yang bisa dibilang cukup bikin gue happy. Kenapa nih pada kameranya? Nanti kita ceritain di akhir video aja ya. Terus untuk urusan flagship yang kok masih pakai IPS, sebenarnya kalau misalnya kalian mau pakai layar yang AMOLED, bisa ambil seri di atasnya yaitu Mi 10. Itu nggak kalah menarik ya guys, hampir sempurna di semua sektornya. Iya, tapi kali ini kan bisa dibilang kayak flagship versi budget gitu loh guys, karena kan emang kebutuhannya kan kayak entertainment flagship katanya ya. Iya, jujur bagi gue sih nggak begitu mengganggu ya guys. Layar IPS-nya ini dipakai untuk kebutuhan nonton, tetap terasa asik keluaran warna yang dihasilin. Cuma memang bagi kalian yang terbiasa pakai dark mode, ya Doi itu bakal kurang pekat aja gitu ya saat nampilin warna hitamnya. Tapi rasanya sudah termaklumi lah sama refresh rate di 144 Hz-nya ini. Soal refresh rate di 144 Hz-nya ini itu bakal hasilin durasi pemakaian baterai yang berbeda nih guys. Iya, meski Doi itu mampu menyesuaikan aplikasi yang dibuka sehingga konsumsi dayanya lebih optimal, tetap hasil akhirnya itu bakal beda guys. Jadi hasil yang gue dapetin itu kalau misalkan kita setting di 144 Hz itu menghasilkan screen on time kurang lebih sekitar 5 jam. Sedangkan kalau gue setting di 90 Hz itu kurang lebih sekitar 7 jam gitu guys. Tapi tergantung kalian juga sih pemakaiannya kayak gimana ya. Dan ini rasanya bagus ya buat baterai 5000-annya ini, termasuknya awet nih guys, bisa menemenin aktivitas harian ala gue. Selain itu untuk pengecasan pun termasuknya oke ya, dengan 33 watt flash charge dengan waktu kurang dari 2 jam. Ya, kok cuma 33 watt pengecasannya, tetangga sebelah aja udah 65 watt kak. Ya mending, pokoknya mending lah. Mi 10T Pro ini tuh disebutnya entertainment flagship. Tentu untuk aktivitas hiburan itu udah oke banget ya. Punya dual speaker stereo yang suaranya tuh mantep ya pol, meski nggak sebalance Mi 10. Tapi kalau misalkan ngomongin soal speaker, rasanya ROG Phone 3 itu udah nggak ada lawan sih suaranya guys. Itu enak banget, ada bassnya berasa jedak-jeduknya tuh. Dan sebagai gambaran berikut untuk hasil suara speaker dari Mi 10T Pro. Salah satu hal yang membedakan daripada Mi 10T Pro dengan Mi 10T aja itu adalah kameranya. Kameranya itu sebesar 108 megapiksel dan juga sudah lengkap dengan OIS. Pastinya untuk rekaman videonya bakal jauh dari labil. Iya, pokoknya stabil lah buat videonya. Apaan sih? Ya, jadi untuk konfigurasinya sendiri tuh Doi punya kemampuan 108 megapiksel hingga 30 kali zoom, 13 megapiksel sebagai ultrawide, dan juga 5 megapiksel sebagai lensa makro. Sedangkan untuk mode kamera sendiri bisa dibilang beragam banget nih guys. Slow motion, time lapse, long exposure, sampai mode clone juga ya ada di sini. Nah, ngomongin soal mode clone pada Mi 10T Pro ini, gue ada sedikit cerita yang bisa dibilang unik banget sih guys. Lucu ya sebenarnya. Jadi kemarin tuh pada saat HP ini launching itu kan ada kewajiban buat posting di Instagram ya. Kebetulan kali itu kita ngomongin tentang Realme, dan nggak tahu kenapa
Pada saat itu kan kita bikin 2 subjek itu loh guys, dan gak tahu kenapa teman-teman tuh pada mikir kalau itu diambil pakai Mi 10T Pro. Padahal sejatinya bukan ya guys. Jadi benar-benar gue foto pakai kamera ini ya, secara 2 objek yang terpisah. Habis itu gue edit dan tara, langsung jadinya tuh kayak double subjek gitu. Dan itu bisa dibilang cukup makan banyak waktu, dan pada Mi 10T Pro ini itu dengan simple banget guys. Kalian bisa gunain dengan 2 subjek seperti itu secara bersamaan. Wah, jadi bisa dibilang ini memangkas waktu banget lah, kayak lebih simple aja gitu ya. Kok bisa ya, bisa dalam satu frame ada 2 objek, bahkan 3 objek. Dan menariknya, ini tuh juga bisa kalian terapin pada video. Cuman memang maksimal itu di 5 detik aja. Tapi bisa banget kalian bisa manfaatin untuk pamer di sosial media. Dan berikut beberapa hasil foto daripada Mi 10T Pro. Untuk kamera sendiri dibilang wah banget ya, enggak ya guys, tapi gue tuh suka sama hasil jepretnya. Saturasinya terbilangnya pas, dynamic range-nya juga luas, dan juga fokusnya itu apik. Padahal sejatinya doi itu nggak punya lensa bokeh ya, cuma ya gitu, kadang maksud hati mah foto full objek, kalau terlalu deket jadinya tuh fokus ke salah satu aja. Mungkin yang kurang sedap itu naik mode-nya sih, itu berasanya kayak kurang cetar aja gitu guys. Ya semoga aja tinggal menunggu update software ya. Terus gimana nih kalau untuk kamera depannya? Ini yang paling penting ya buat para cewek, para cowok juga sebenarnya. Kalau misalkan kalian hobi selfie, untungnya pada HP ini dilengkapi dengan 20 megapiksel. Jadi untuk hasil selfie sendiri terbilangnya cukup baik ya guys, nggak begitu cetar, nggak begitu beauty, tapi cukup natural. Masih seputar kamera depannya, kalau untuk kebutuhan ngambil video kamera depan itu rasanya udah asik banget. Gue rasanya jatuh cinta deh sama hasil video kamera depannya. Ini kalau bukan karena perkara pandemi ya, pasti bakal gue cobain untuk ngevlog nih guys di outdoor. Karena untuk videonya sendiri rasanya smooth banget. Ya biasanya paling aman tuh gue setting di 30 fps, itu udah smooth gila sih berasanya. Bisa juga sih sebenarnya pakai fitur steady-nya, tapi kalau misalkan dipakai sambil jalan itu agak geter-geter gitu ya guys. Dan berikut untuk pilihan resolusinya dan juga hasil video daripada Mi 10T Pro. So guys, lagi nyobain fitur steady video daripada Xiaomi Mi 10T Pro. Jadi memang ternyata dia tuh dikunci di resolusi 1080 30 fps. Wah, so smooth banget guys. So guys, kalau ini untuk rekaman 4K di 30 fps, gue sih ngelihatnya so far tetap smooth ya. Coba deh, agak cepat dikit ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya, gue sih ngeliatnya sedikit nih di layar, sepertinya cukup hijaunya berasa banget ya, dan stabilnya pun terjaga untuk ukuran 4K 30 ya. Tuh, sekarang kita beralih untuk kamera depannya. Itu enggak, lupa. By the way, Doit juga bisa ngezoom gitu ya guys. Coba smooth apa nggak sih ngezoomnya? Set 2 kali, 3 kali, 5 kali hingga 4K mentok di 6 kali guys. Oke, cukup DP 10%. Mantap, kelihatan ya. Ya sudah, segitu aja untuk tes daripada kameranya. So guys, kali ini contoh perekaman kamera depannya. Jadi kamera depan ini maksimum hingga di 1080 pixel 30 fps. Jadi gue sih ngeliatnya ini benar-benar kayak settingannya aman banget. Jadi untuk stabilnya tuh bakal tetap stabil sih gue ngeliatnya ya. Dan untuk cakupan daripada kamera sendiri segini, ya ini sudah maksimum banget guys. Gue rasanya sih cukup smooth ya untuk hasil videonya, tapi gue nggak tahu nih untuk hasil suaranya bakal terasanya jelas apa enggak. Jadi ya segitu aja untuk tes daripada kamera depan daripada Xiaomi Mi 10T. Ini membelakangi cahaya masih bisa terlahap dengan baik guys. Yoi, sebenarnya kalian juga bisa aktifin juga di settingan 8K. Tapi ya jujur ya, gue pribadi tuh jarang banget pakai resolusi 8K di kehidupan hari-hari aktualnya. Untuk
kesan performanya sendiri pada HP ini kan lengkapnya dengan CPU tergahar ya guys, itu menggunakan CPU Snapdragon 865 ya, yang bisa dibilang untuk di budget 7 jutaan ini udah paling terjangkau untuk di kelasnya ya guys. Tapi sebenarnya ada juga sih yang pakai 865 dan harganya lebih murah lagi. Masa? Apa tuh kak? Ya itu adeknya Mi 10T aja. Kenapa Reng? Salah satu yang membedakan juga di seri Pro ini tuh kalian bisa nikmatin internal memori yang luas abis yaitu 256 GB. Nah kalau yang biasa kan mau nggak mau kalian tuh harus legowo di 128 GB ya aja, karena emang nggak dilengkapi dengan micro SD. Secara pemakaian udah mantep ya buat main PUBG, kalian dapetin settingan di smooth 90 fps. Dipakai untuk kebutuhan multitasking juga udah asik banget ya, pokoknya lancar jaya. Cuma mungkin sedikit catatan aja dari gue nih guys, selama pemakaian ala gue itu kan biasanya gue tuh sering banget ngedit video kecil ya, bikin konten buat di TikTok ataupun di IG Stories, dan itu pakainya sebuah smartphone. Dan nggak tahu kenapa nih guys, padahal itu gue pakainya aplikasi yang sama kayak InShot ataupun nggak VN. Dan di sini yang gue rasain sih saat editing itu terasa suka bengong gitu ya guys si smartphone-nya, kayak ada jeda gitu ya. Padahal software editing yang dipakai juga sebenarnya sama sih seperti smartphone lain yang pernah gue gunain. Ya semoga aja hal-hal begini tuh bakal dibenerin di update software selanjutnya ya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini cerita gue tentang Mi 10T Pro. Jadi buat kalian yang punya budget 6-7 jutaan, rasanya Mi 10T atau Mi 10T Pro ini bisa banget jadi pilihan kalian. Karena lengkapnya dengan CPU tergahar ya kan, kameranya kece, baterainya gede ya kan, jadi bisa banget jadi pilihan buat kalian ya guys. Atau buat teman-teman yang udah pernah beli, coba tolong dong share di kolom komentar pendapat kalian ataupun cerita kalian pada saat jadiin HP ini tuh kayak gimana. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih sudah menonton sampai video, jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang, see you, bye bye.